Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya selaku asisten dari Laboratorium Elektronika Terapan Universitas Jember akan menjelaskan tentang pengambilan data praktikum elektronika pada bab 4, yaitu transistor bipolar. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk tujuan praktikumnya di sini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan faktor penguatan common base transistor pada bipolar. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami dari karakteristik common base transistor bipolar. Oke, lanjut. Untuk landasan teorinya di sini, transistor merupakan suatu komponen elektronik aktif semikonduktor yang bekerja menggunakan pengolahan aliran arus elektron. Untuk transistor sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada B yang merupakan basis, kemudian K merupakan kolektor, dan E merupakan emitor. Transistor di ini mempunyai dua junction. Yang pertama ada pertemuan antara emitor dan basis, yang kedua antara pertemuan basis dan juga kolektor. Selanjutnya, untuk jenis transistor sendiri ada dua jenis. Yang pertama NPN, di mana merupakan negatif, positif, dan negatif. Kemudian yang kedua positif, negatif, dan positif, atau disebut juga PNP. Nah, lanjut di bawahnya di sini untuk transistor NPN, untuk kaki emitornya di dop sangat banyak sehingga kerjanya menginjeksi elektron ke dalam basis. Kemudian basis di dop sangat sedikit sehingga sebagian besar elektron yang diinjeksikan ke emitor ke dalamnya menuju kolektor. Nah, sedangkan banyaknya doping pada kolektor di sini diantara banyaknya doping pada emitor dan basis. Jadi kaki kolektor di sini merupakan yang terbesar dari ketiga daerah tersebut, sehingga ia harus mengemburkan lebih banyak panas dari emitor atau basis atau kaki basis. Oke, sini hampir semua transistor, kebanyakan dari elektron yang diinjeksikan ke dalam basis kurang dari 5%-nya gitu. Jadi berkombinasi dengan hole basis menghasilkan arus basisnya. Untuk penguatan arus DC-nya di sini hampir semuanya selalu lebih besar dari 20. Biasanya dengan kisaran antara 50 sampai dengan 200 gitu. Untuk penguatan arus DC-nya sendiri dapat dicari dengan persamaan yang mana kalian telah mempelajari di teori elektronikanya, di mana penguatan arus DC-nya yaitu sama dengan arus dari kolektor dibagi dengan arus basisnya gitu. Kemudian untuk cara kerja dari transistor sendiri secara umum, dari antara rangkaian masukan dan keluaran dari transistor di sini terdapat 3 ragam. Yang pertama yaitu ada common basis atau ragam basis umum, kemudian common emitor, dan juga common kolektor. Itu untuk cara kerja dari transistornya sendiri, dilihat dari rangkaian masukan dan keluaran dari transistornya. Terdapat 3 ragam. Oke, langsung saja untuk alat-alat dan komponen yang diperlukan dalam praktikum bab 4 kali ini, diantaranya yaitu ada project board, kemudian power supply yang sebagai sumbernya, kemudian transistor. Di sini untuk transistornya menggunakan transistor jenis NPN. Nanti akan dijelaskan untuk transistornya pada pengambilan datanya. Kemudian ada sebuah resistor, kemudian beberapa jumper, dan menggunakan multimeter yang berfungsi untuk mengetahui dari arus yang diperoleh dalam pengukurannya. Kemudian di prosedur percobaannya
dapat dilihat pada halaman 23 di sini. Untuk yang pertama, praktikan mencari di sini mengambil data. Yang pertama yaitu karakteristik input. Untuk rangkaiannya sendiri dapat dilihat pada BPP di sini halaman 23, di mana di sini menggunakan dua buah sumber tegangan. Kemudian di sini menggunakan resistor yang mana terhubung dengan terhubung dengan kolektor. Kemudian untuk negatifnya terhubung dengan basis. Nah, di sini ada tegangan, atau multimeter berfungsi untuk mengetahui nilai dari VCB-nya begitu. Kemudian di sini ada arus atau multimeter yang dihubungkan secara seri untuk menentukan arus dari emitornya. Kemudian di sini ada resistor kembali, kemudian ada multimeter yang dirangkai paralel dengan sumber kedua. Di sini berfungsi untuk mengetahui nilai dari tegangan basis emitor gitu. Untuk diodanya sendiri menggunakan dioda 2N222. Di sini merupakan dioda jenis NPN gitu. Nah, di sini dapat dilihat untuk prosedur percobaannya. Ketika telah merangkai seperti ini, maka mengatur nilai VCC sehingga VCB sama dengan 0 volt seperti itu. Yang ketiga di sini dapat dilihat poin 3, mengubah nilai IE atau arus emitor dengan mengatur VEE sesuai tabel dan catat hasil pada tabelnya gitu. Kemudian mengubah VCB sebesar 1 volt, ulang ukur VBE untuk perbedaan harga dari arus emitornya. Kemudian ulangi harga VCB sesuai tabel, kemudian catat harganya gitu. Harga dari tegangan basis emitor pada tabel dengan perubahan dari arus emitornya. Kemudian untuk rangkaian yang kedua yaitu karakteristik dari output yang dihasilkan oleh keluaran dari transistornya gitu. Di sini ada sedikit perubahan yang mana untuk rangkaiannya di sini terdapat dua buah sumber E1 dan juga E2. Kemudian di sini ada resistor, dua buah resistor, kemudian satu buah transistor jenis NPN. Kemudian di sini ada 3 buah multimeter yang mana yang pertama di sini mencari tegangan basis kolektor atau kolektor basisnya untuk mengetahui kolektor basisnya. Kemudian yang kedua ini multimeter yang dirangkai secara seri dari resistor dengan kaki kolektor di sini untuk mengetahui besarnya nilai arus yang ada pada kolektor. Kemudian multimeter yang ketiga di sini rangkai seri dengan transistor kaki emitor dengan resistor yang kedua di sini untuk mengetahui nilai dari arus emitornya. Nah, begitu. Untuk prosedurnya sama, dengan mengatur nilai IE dengan mengubah tegangan VEE sehingga mengubah tegangan basis kolektor sesuai dengan tabel yang ada di data hasil percobaannya seperti itu. Kemudian mengukur arus kolektor untuk tiap-tiap harga tegangan basis kolektor. Kemudian catat hasilnya seperti itu. Mengulangi pengukuran harga arus kolektor yang lain sesuai dengan tabel yang ada dengan mengubah tegangan basis kolektor basis saat arus emitornya konstan. Kemudian catat harga IC yang diperoleh pada tabel percobaannya seperti itu. Oke, dapat dilihat untuk tabel data hasil percobaannya di sini. Untuk
data hasil percobaannya dapat dilihat seperti ini, di mana yang pertama di sini merupakan karakteristik dari inputnya, yang kedua karakteristik dari outputnya seperti itu. Jadi yang pertama di sini untuk karakteristik inputnya yaitu nilai ini di sini merupakan nilai IE-nya atau arus dari emitornya. Kemudian yang di sini merupakan tegangan dari kolektor basisnya. Nah, kemudian yang kedua di sini karakteristik output, di mana yang mengarah ke samping di sini merupakan tegangan dari kolektor basis. Yang kedua yang ke bawah merupakan arus dari emitornya. Oke, langsung saja pada proses pengambilan datanya. Oke, kita langsung pada simulasi rangkaian. Nah, jadi untuk praktikum ini digunakan transistor 2N2222, yaitu transistor NPN, dan juga di sini digunakan satu buah AVO analog, 2 digital, dan 2 buah power supply. Jadi untuk yang di sini ini AVO untuk mengukur arus dari emitor, dan di sini untuk mengukur tegangan VBC, dan di sini untuk mengukur tegangan VBE. Jadi ini VEB atau VBE. Ya, jadi di sini nantinya ada 7 kali percobaan dengan masing-masing parameter itu tetap dan yang satunya berbeda. Jadi untuk total semua data untuk tabel 4.1 ini ada 49. Jadi di sini jadi dari 49 data tersebut untuk video tutor ini hanya ditampilkan hanya 3 data, dan untuk data lengkapnya nanti kita akan kirimkan berupa format dokumen nanti ke para praktikan. Dan untuk yang pertama kita atur VCB atau VBC, ya, dimana di sini tegangan inputnya sebesar 0, dan bagaimana caranya untuk arusnya pada emitor nanti besarnya 1 mA. Nah, jadi sebelumnya kita atur ulang. Nah, jadi di sini kelihatan arusnya 0 dengan range DC ampere meter menggunakan 2,5. Jadi untuk skalanya yang nanti digunakan 250 dengan rumus matematika yang ada. Jadi nanti ada tingkat selanjutnya. Jadi di sini VBC-nya sudah 0 dan di sini arusnya masih 0. Jadi kita atur untuk tegangan supply yang kedua ini bagaimana caranya agar arus emitor di sini menjadi 1 mA. Kita coba. Jadi kenapa ada di jarum kedua? Nah, jarum kedua di sini menyebutkan 10 dengan range 250. Jadi nanti 10 dibagi 100. Jadi hasilnya 1 mA. Dan untuk VBT-nya dihasilkan minus 0,629, dan untuk VEB-nya dihasilkan minus 0,648. Nah, jadi kita coba lagi satu kali lagi ya. Untuk VCB-nya tetap 0, tapi bagaimana caranya arusnya ini jadi 2 mA. Kita atur untuk supply keduanya bagaimana berubah ke 4 atau jarum keempat. Nah, di sini VBC-nya dihasilkan minus 0,646 volt,
dan untuk VEB nya minus 0,672. Nah, jadi untuk dua data dengan supply yang pertama dengan 0 volt dan kita mengukur arus pada emitor itu dengan nilai yang berbeda, nanti kita bisa ketahuan nilainya tuh kayak gimana. Jadi kita untuk data selanjutnya kita pakai data yang mungkin kita pakai yang 3 volt. Kita pakai 3 volt. Jadi 3 volt dengan arusnya harus 1 miliampere. Jadi di sini nah di sini sudah balik ke jarum kedua dan dihasilkan VBC-nya minus 0,627 dan untuk VEB-nya minus 0,644. Selanjutnya kita bahas data selanjutnya, yaitu data hasil percobaan karakter output. Jadi nanti yang kita ukur adalah arus dari kolektor. Untuk parameter yang untuk inputnya itu dari VCB dan arus dari emitor. Jadi kita pakai yang ini, yang VCB kita coba. Satu ya. Nah, kita satu volt dan arusnya kita pakai yang 1 miliampere. 1 miliampere. Jadi untuk supply keduanya biar arusnya gini, itu sebesar 1,1 volt dan kita bisa lihat di sini untuk arusnya mungkin angkanya tidak detail ya. Jadi ini jarum pertama dengan range 2,5. Jadi range yang kita lihat yang 250. Nah, jarum pertamanya itu lebih dikit. Jadi kita anggap 0,75 miliampere. Nah, itu untuk yang data pertama. Kita coba untuk VCB dengan 3 volt. Nah, kita coba dengan VCB 3 volt dengan arus emitornya kita pakai yang 3 miliampere. Kita harus masuk ke sini. Nah, itu sudah 3 miliampere. Jadi untuk arusnya kita hasilkan itu, karena ini ada di 25. Nah, jadi kita bagi 100, jadi 0,25 miliampere. Itu untuk yang data kedua. Lanjut data yang ketiga, kita pakai VBC 3 volt. Nah, sudah tertera 3 volt ya, 2,9. Kita anggap 3 volt dan kita pakai arus emitornya itu 3 miliampere. Jadi di sini ada di jarum ke-6, jadi nilainya itu 30, nanti 30 dibagi 100, 0,3 ampere, jadi 3 miliampere. Dan di sini untuk arus outputnya dihasilkan menunjukkan nilai menunjukkan 25. Jadi arus outputnya sebesar 2,5 miliampere. Mungkin untuk video tutorial kali ini kita dari asisten laboratorium hanya bisa
mempresentasikan 3 data saja untuk input dan outputnya. Nanti sekali lagi untuk data lengkapnya nanti kita kirimkan via format dokumen atau Word. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.